Bab 953, Satu Lawan Satu. Setelah membunuh pembunuh bayaran yang melarikan diri di sisi yang berlawanan, Luke melambat. Terjebak di sudut batu yang indah, seorang pembunuh menyerang beberapa detik kemudian. Sebelum dia bisa bereaksi, dia merasakan penglihatannya menjadi gelap, seolah-olah dia telah memasuki perangkap. Seluruh wajahnya rata seolah-olah menabrak dinding, dan tulang-tulang di wajahnya retak. Kemudian, tidak ada yang lain. Dari samping, sepertinya ketika pembunuh wanita itu membalikkan batu, dia tiba-tiba menghilang ke udara tipis, seperti ninja TV. Dunia kehilangan lagi pembunuh elit. Bayangan transparan menghilang ke dalam kegelapan lagi dan pindah ke target berikutnya. Di sisi lain, Wade bernapas semakin berat. Pada awalnya, dia mengandalkan jas dan nyalinya untuk membunuh beberapa pembunuh bayaran yang tidak sabar untuk mengambil keuntungan, yang membuatnya sangat bangga. Tetapi ketika pistolnya meledakkan kepala pembunuh ke-8 yang berjarak 25 meter, tidak ada pembunuh yang mendekatinya lagi. Dengan ledakan kecepatan Wade dan hit rate hampir 50% dalam jarak 20 hingga 30 meter, tingkat keberhasilan teknik eksplosif seperti itu sangat menakutkan. Hampir semua pembunuh bayaran yang tewas dibunuh dengan cara ini. Begitu mereka menjadi berhati-hati, Wade mulai menderita. Musuh sepenuhnya mengandalkan jangkauan senapan mereka untuk menggertaknya dan tidak melibatkannya dalam pertempuran jarak dekat sama sekali. Sampai batas tertentu, dia telah membuat kesalahan yang sama seperti pengacara Matt. Meskipun senjata kembarnya memiliki jangkauan yang lebih jauh, itu paling banyak 40 meter, dan tidak akan mencapai musuh yang berjarak 50 meter. Pedang panjang Wade yang tidak berguna sudah kembali di punggungnya, dan dia hanya bisa menggunakan pistolnya untuk menekan api. Dia praktis kehilangan kemampuan untuk melakukan serangan balik. Untungnya, sistem pendukung telah berulang kali menyuruhnya untuk membawa setidaknya 20 klip bersamanya. Pisau yang semula tergantung di sabuk setelan V telah diganti dengan klip. Demi 5 juta, Wade telah pasrah dengan beban berat ini. Dia jarang membawa lebih dari 5 klip ketika dia sedang dalam misi, dan dia sekarang senang bahwa dia masih memiliki begitu banyak peluru. Dia tidak bisa membunuh musuh, tetapi jika dia bahkan tidak bisa menembak, serangan jarak jauhnya adalah sepasang bilah yang panjangnya kurang dari 2 meter. Akan sulit baginya untuk melarikan diri. Belum genap 1 jam, tidak cukup untuk sisa 2,5 juta. Kenapa dia tidak membawa senapan? Karena sistem pendukung melarangnya membawa senapan atau senapan mesin, peluncur roket, atau granat. Luke telah memberi Wade setelan V yang menyelamatkan jiwa ini, bagaimana dia bisa mengizinkannya menggunakan senjata mematikan itu? Bukankah itu mencuri pengalaman dan poin kreditnya? Tidak apa-apa selama orang itu tidak mati, itu hanya tepat baginya untuk menderita. Bagaimana dia bisa mendapatkan 5 juta tanpa penderitaan? Wade melarikan diri dengan susah payah ke area layanan yang terdiri dari bangunan berlantai 1. Terengah-engah dalam satu kesatuan, dia tidak lupa mengutuk. Sekelompok orang gila, tidak mudah untuk mati. Jika Anda memiliki kemampuan, lawan saya 1 lawan 1. Petik 2. Saat dia berbicara, dia tidak bisa tidak mencari tubuhnya. Tangan dan kakinya sakit, yang lebih parah adalah punggungnya sakit di mana-mana. Dengan kesadaran tempurnya, dia secara alami akan mencoba mengalihkan serangan ke punggungnya. Bagaimanapun, rasa sakit di anggota tubuhnya akan sangat memengaruhi pemotretan dan gerakannya. Meskipun punggungnya sakit, itu masih bisa ditanggung. Lebih penting lagi, Wade tidak akan membiarkan bagian depannya terkena peluru. Tidak apa-apa jika mereka mengenai dada atau perutnya, tetapi jika mereka mengenai bagian vital di bawah perutnya, dia harus berlutut di tanah bahkan jika setelannya tahan peluru. Bagaimanapun, meskipun bagian vital, Tuan Wade kuat, kekuatannya bukan pada kemampuannya untuk menahan pukulan. Menggosok dengan marah, dia bergumam, Vanessa tidak menderita tripofobia, kan? Punggungku jelas tidak terlihat seperti Dalmatian lagi. Pada saat itu, suara ceria SpongeBob terdengar di earpiece-nya. Saudara Gurita, kamu punya 5 detik untuk bergerak, atau kamu akan dikepung. Wade merangkak ke pintu belakang dan membukanya. Dia bertanya, jam berapa sekarang? Pukul 7.15 dan 27 detik, 28 detik. SpongeBob SquarePants segera melaporkan waktu dengan gembira. Wade menggertakkan giginya. Bukankah itu hanya 1/4 jam sejauh ini? Perjanjian dengan V adalah 1 jam, dari 7 hingga 8. Ini baru 15 menit, tapi dia sudah merasa tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Bukan karena dia lemah, tetapi pembatasan misinya cukup merepotkan. Dia tidak bisa menggunakan senjata skala besar atau memasang jebakan, juga tidak bisa pergi atau melakukan kontak. Kalau tidak,
Wade bisa memancing mereka ke dalam jebakan dan membunuh sebagian besar lawannya sekaligus, atau setelah mereka pecah, dia bisa menangkap mereka satu persatu. Selama dia membunuh lebih dari setengah dari mereka, sisanya tidak akan begitu sombong lagi. Ide Wade memang bagus, tapi orang yang membayarnya tidak ingin dia membunuh terlalu banyak orang. Dia adalah target bergerak yang telah didorong untuk dipukuli malam ini. Pada saat itu, SpongeBob tiba-tiba berkata, "Saudara Gurita, Anda memiliki pesan baru. Tolong diperiksa." Wade, F***, apa-apaan, tunggu, buka. SpongeBob SquarePants, Saudara Gurita, silakan ambil rute berikut dan tinggalkan pertempuran sepenuhnya. Anggap pekerjaan selesai lebih awal, V. Wade, apa yang terjadi dengan 1 jam? Baru 15 menit, dan dia sudah pergi. Itu terlalu banyak. Lupakan. Mari kita menyelinap pergi. Bagaimanapun, klien mengatakan bahwa pekerjaan itu selesai. Terlepas dari tanda vitalnya, seluruh tubuhnya kesakitan. Dia benar-benar tidak bisa menerimanya. Melihat rute yang diproyeksikan oleh sistem pendukung, dia dengan tegas mulai menyelinap pergi. Rute ini bukan jalur sederhana. Sistem pendukung terus-menerus memperingatkannya kapan harus menyesuaikan kecepatan dan arahnya. Wade tidak bodoh dan dengan cepat menyadari alasannya. Saat dia bergerak di sepanjang rute yang berliku ini, banyak pembunuh bayaran di sekitarnya sudah menyebar di satu area. Dibandingkan dengan bagaimana mereka bertebaran sebelumnya seperti biji wijen di atas biskuit, bukankah lebih mudah untuk menyingkirkannya dalam sekali jalan seperti ini? Namun, dia telah ditembak 7 atau 8 kali lagi saat pembunuh bayaran itu terpikat ke posisinya. Wade tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak, dan melakukan yang terbaik untuk memastikan peluru mengenai bagian punggungnya yang paling gemuk. Itu menyengat seperti suntikan otot yang berulang, seperti ketika jarum terakhir belum dicabut sebelum yang berikutnya tertancap, tapi dia masih menahan rasa sakit dan dengan keras kepala bergerak maju. Di sisi lain, Luke hanya bisa menghela nafas saat melihat Wade meninggalkan medan perang dan mendekati rute pelarian. Maaf, tapi kalian semua harus mati hari ini. Selama 2 atau 3 pembunuh yang tersisa berhasil keluar hidup-hidup, berita tentang V yang dipukuli sampai mati akan menjadi legenda, sama seperti pertempuran ini. Meskipun V hanyalah seorang alias, Luke merasa seperti dia akan terobsesi dengan kebersihan ketika dia memikirkan bagaimana V yang terhormat dapat mengembangkan reputasi untuk trik kotor. Novel ringan. Baca light novel bahasa Indonesia. Cari novel. Detektif Dunia Fiksi Chapter 954 Bahasa Indonesia. By Nita tanggal 1 Agustus tahun 2022 LEAVEACOMMENT. Previews. Semua chapter. Next. A+ Dark Mode, of perbaikan kata. Bab 954, sekarang, pilih anggota audiens yang beruntung. Pada saat itu, Wade sudah mundur ke sudut taman, di mana ada semenanjung kecil yang mengelilingi danau. Para pembunuh bayaran juga bersemangat. Ini adalah wilayah mati. Selama Smileves berani melompat ke air, mereka bisa menunggu di tepi danau dan menembak kepala pria itu. Tidak mungkin baginya untuk menghindar. Tidak mungkin seseorang bisa bergerak lebih cepat di air daripada di darat. Ketika datang ke seseorang secepat Smileves pada khususnya, ini pada dasarnya membuang keuntungannya. Jika dia tidak melompat ke air, dia hanya bisa bergerak di semenanjung yang sempit ini. Kurangnya ruang yang ekstrim juga akan melumpuhkan sebagian besar gerakannya yang cepat. Pembunuh yang tersisa semuanya ahli terkemuka, dan hampir semua dari mereka memperhatikan hal ini. Ini adalah saat kritis untuk membunuhnya. Itulah yang dipikirkan semua pembunuh bayaran. Mereka secara tidak sadar mulai memaksa masuk ke semenanjung, tetapi mereka masih berhati-hati dan mempertahankan posisi mereka di jalur yang sama dengan kaki tangan sementara mereka. Tidak ada yang berani meninggalkan punggung mereka untuk kaki tangan sementara mereka, dan tidak ada yang ingin maju dan dibunuh oleh pria yang tersenyum itu. Semakin dekat mereka ke akhir, semakin berhati-hati mereka harus. Pada saat itu, Wade akhirnya mundur ke danau. Tanpa diduga, dia terjun ke danau tanpa ragu-ragu. Tertegun sejenak, para pembunuh bayaran akhirnya menyerah untuk menjaga jarak dan berlari ke pantai di dekat tempat dia melompat. Mereka menurunkan kewaspadaan mereka secara signifikan setelah pria yang tersenyum itu melompat ke dalam air. Bahkan jika pria yang tersenyum itu jatuh ke dalam kesulitan setelah dia melompat ke dalam air, semua orang telah kehilangan target ini pada saat itu, dan pikiran lain apapun yang mereka miliki tidak berguna. Danau itu tidak kecil. Jika ada lebih sedikit orang, pria yang tersenyum itu mungkin akan datang ke darat lagi untuk membunuh mereka. Bingo. Luke tiba-tiba muncul. Setelan V-nya luar biasa rapi,
dan topinya terpasang kuat. Topi Wade sudah lama lepas, dan huruf V-nya terus mengencingi celananya. Itu adalah pemandangan yang tragis. Mengambil napas dalam-dalam dari udara malam yang dingin, Luke bergumam, abu menjadi abu, debu menjadi debu. Mereka yang harus pergi tidak bisa tinggal. Suaranya tidak keras, tapi dia tidak berusaha menyembunyikannya. Seorang pembunuh bayaran 10 meter jauhnya mendengar sesuatu dan berbalik dengan waspada. Ketika dia melihat Luke, rambutnya berdiri. Pria yang tersenyum. Dia membuka mulutnya untuk berteriak. "Pak!" Kepala pembunuh bayaran itu tersentak dan tubuhnya berputar setengah lingkaran sebelum dia jatuh ke tanah. Hidup hanyalah sebuah perjalanan. Tidak peduli apakah itu sedih atau bahagia, gumam Luke. Dia tampak berjalan santai, tetapi sebenarnya dia bergerak dengan kecepatan yang mencengangkan. Pembunuh bayaran lain mendengar suara tembakan dan melihat pembunuh bayaran yang jatuh dari sudut matanya. Merasakan seseorang bergerak sangat cepat, dia melihat dengan waspada. Dia tercengang saat melihat Luke. Itu adalah kesalahan fatal. Tentu saja, akhir hidupnya tidak berbeda. Sementara pria itu masih linglung, Luke berada sekitar 10 meter jauhnya ketika belati hitam melintas di kegelapan dan terbang ke wajahnya. Celepuk, tubuh lain jatuh ke tanah. Pada titik ini, sulit untuk menyembunyikan keberadaannya. Para pembunuh bayaran yang tersisa semuanya sangat waspada. Luke telah membunuh kedua pria itu pada saat semua tembakan berhenti, dan itu sangat mendadak. Suara tembakannya sendiri sedikit lebih jauh, tetapi beberapa orang masih melihat ke atas. Ketika mereka melihat Luke, mereka tampak seperti melihat hantu. Beberapa dari mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke danau dan kemudian pada Luke, seolah-olah untuk memastikan bahwa pria yang tersenyum yang melompat ke danau itu bukanlah ilusi. Luke tiba-tiba mempercepat. Dua revolver Colt perak di tangannya sangat kontras dengan penampilannya yang pada dasarnya hitam, dan meninggalkan bayangan samar di depannya. Bang, bang, bang. 11 peluru ditembakkan seperti hujan yang turun, tetapi ada ritme yang kuat dari tembakan itu. 6 tembakan dari Colt Python dicampur dengan 5 tembakan dari Colt King Cobra. Para pembunuh bayaran yang telah membungkuk di atas danau dalam setengah lingkaran langsung runtuh. Dan Luke secara resmi menduduki posisi kunci, pintu keluar semenanjung. Semua pembunuh bayaran sekarang terbatas di semenanjung kecil. Mereka sekarang berada dalam situasi yang sama dengan Wade. Tapi tidak satu pun dari mereka yang menyadarinya. Ada terlalu banyak dari mereka. Wade telah membunuh 8 orang, dan Luke hanya membunuh 39 orang di pinggiran sejauh ini. Saat itu, Luke masih menghadapi 87 orang. 87 lawan 1. Tidak peduli seberapa hati-hati para pembunuh bayaran itu, mereka tidak akan berpikir bahwa mereka telah dikepung. Selanjutnya, mereka semua elit dalam bisnis. Mereka dengan mudah mengenali merek revolver Luke. Setelah 12 tembakan, pria yang tersenyum itu hanya akan memegang 2 senjata kosong. Pada saat itu, seorang pembunuh bayaran yang cerdik akhirnya berteriak, "Hati-hati." Dia tidak sendirian. Ada 2 wajah tersenyum. Sebagian besar pembunuh bayaran yang tidak mengerti segera menyadari apa yang sedang terjadi. Entah itu revolver Luke, topi Zoro-nya, atau perlengkapannya yang nyaris tak bernoda, semuanya membuktikan bahwa dia bukanlah orang yang baru saja dipukuli. Luke tersenyum dan berkata tanpa tergesa-gesa, jawabannya benar. Anda adalah penonton pertama yang beruntung. Saat dia berbicara, dia mengayunkan Colt King Cobra di tangannya. Sebuah peluru melengkung di udara sebelum akhirnya berbalik 90 derajat dan mengenai dahi seorang pembunuh bayaran yang bersembunyi di balik pohon. Dia adalah penonton beruntung pertama yang bereaksi paling cepat dan mengungkapkan kebenaran. Dia juga penonton beruntung pertama yang dipilih Luke dari 87 orang untuk mati di tempat. Para pembunuh itu tercengang lagi. Apa yang terjadi dengan revolver yang hanya memiliki 6 peluru? Apakah ini model khusus dengan 7 peluru? Bang! Laras Colt Python menyala, dan seorang pembunuh bayaran yang baru saja mengangkat HK-416 dikirim terbang. Para pembunuh itu terkejut. Kedua senjata memiliki 7 peluru. Revolver aneh macam apa ini? Luke bergerak dengan kecepatan kilat, berubah menjadi bayangan kabur di malam hari saat dia mendekati kelompok itu. Bang. Barisan pembunuh bayaran pertama yang baru saja berbalik dan mengangkat senjata mereka ditebas, dan 10 orang lagi jatuh. Rambut semua orang berdiri. Senar paling sensitif di hati mereka berdentang, ahli super.
Tidak, itu tidak benar. Pria tersenyum pertama yang dikirim berlari pastilah seorang ahli super. Tetapi dibandingkan dengan pria tersenyum kedua ini, dia setidaknya satu tingkat lebih rendah. Pembunuh legendaris. Semua orang memikirkan hal yang sama. Bab 955, Manusia Super plus Pembunuh Legendaris sama dengan. Pembunuh legendaris pada dasarnya adalah keberadaan menakutkan yang hanya ada dalam legenda. Mereka bahkan memiliki lebih banyak julukan, seperti luar biasa, bukan manusia, atau Raja Pembunuh. Semua orang merasa seperti disambar petir, dan rambut mereka berdiri. Itu adalah ketakutan bawah sadar dan rasa hormat dari pemangsa yang jauh lebih unggul dari mereka. Tapi Luke tidak memberi mereka waktu untuk ragu. Hanya dalam 1/10 detik, kekuatan mentalnya yang kuat memanipulasi fungsi penyimpanan inventaris dan mengambil cangkang kosong dari Colt King Cobra untuk segera diganti dengan 6 peluru baru. Pistol perak meledak di malam hari dengan percikan terang saat menyapu semua rintangan di depan Luke. Bagian kecil lainnya di setengah lingkaran pembunuh itu hilang. Pembunuh yang tersisa semuanya terkejut. Sebagian besar dari mereka sudah berhenti bergerak dan sekarang menerjang mencari perlindungan terdekat. Dalam konfrontasi dengan seorang pembunuh legendaris, hal terbodoh yang harus dilakukan adalah menghadapi mereka secara langsung. Siapapun yang menghadapinya akan menjadi yang pertama mati. Ini adalah hukum besi yang telah diverifikasi oleh pembunuh bayaran dan pengawal pemula yang tak terhitung jumlahnya menggunakan ratusan nyawa dan darah. Tidak ada yang ingin menjadi orang pertama yang mati. Luke mengisi ulang pistolnya dalam 1/10 detik, dan Colt Python melepaskan tembakan. Bang, 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 ranting, daun, dan serpihan kayu yang patah dikirim terbang oleh tembakan, dan 6 pembunuh yang satu langkah lebih lambat semuanya ditembak di wajah atau leher. Kebanyakan dari mereka mengenakan rompi anti peluru, dan hanya akan mengalami luka ringan paling banyak jika ditembak di bagian dada. Luke membidik wajah dan leher yang tidak terlindungi. Dia kurang dari 20 meter dari 6 target. Lebih sulit baginya untuk meleset daripada mencapai targetnya dalam jarak ini. Didukung oleh 40 mental strength, otaknya setenang dan sejernih salju pertama di malam musim dingin New York. Saat dia menembak targetnya satu per satu, dia masih memiliki kemampuan untuk menilai langkah selanjutnya. Dibandingkan dengan 20 mental strength, otaknya seperti CPU yang telah ditingkatkan dari prosesor single core, dual speed ke quad core, prosesor quad speed. Sebelumnya, menembak dengan cepat ke beberapa target dengan 2 senjata akan sedikit memengaruhi akurasi dan kecepatannya. Sekarang, bagaimanapun, seolah-olah kedua senjata beroperasi secara independen, tetapi dengan sempurna mendistribusikan beban tembakan di antara mereka. Mematikan dari serangan ini terlihat jelas dari hampir 90 orang dalam kelompok pembunuh bayaran, tetapi mereka langsung menjadi kacau balau. Tidak hanya itu, otaknya juga mampu dengan cepat menganalisis karakteristik pertempuran masing-masing pembunuh bayaran dan menghasilkan rencana serangan sederhana yang terfokus. Seorang pembunuh bayaran di sisi lain, yang suka melepaskan tembakan hanya ketika dia 90% yakin akan peluangnya, memperhatikan bahwa cara Luke bergerak menempatkannya pada sudut yang sangat canggung. Dia ragu-ragu selama setengah detik dan tidak melepaskan tembakan. Kemudian, sebuah peluru mengenai kepalanya, dan dia tidak lagi harus memikirkan kapan harus melepaskan tembakan. Adapun pembunuh bayaran lain yang suka menyemprot targetnya dengan peluru, dia menyadari bahwa pelurunya hanya bisa mengikuti di belakang Luke. Sebelum dia bisa menyesuaikan diri, dia juga tertembak dan jatuh ke tanah. Pembunuh bayaran lain yang lebih suka mendekati pertempuran, yang lebih suka mundur, yang suka memainkan trik kotor, atau yang suka bertarung secara langsung, semua mengalami hal serupa. Ini adalah perubahan kualitatif yang dibawa oleh 40 kekuatan mental. Luke akan mengubah gerakan dan ritme serangannya beberapa kali dalam 1 detik. Meskipun ada lusinan pembunuh elit di sisi lain, mereka tidak dapat menemukan kesempatan untuk menembak. Jadi, mereka ragu-ragu atau sembrono, dan tidak bisa memukul Luke. Yang lebih menakutkan adalah mereka segera menemukan sesuatu yang aneh, bagaimana dia menembakkan 2 revolvernya tanpa perlu mengisi ulang. Dari peluru pertama hingga ke-8, 2 revolver pria yang tersenyum itu menembak terus-menerus tanpa ada celah untuk diisi ulang. Jika itu hanya 1 revolver, mereka mungkin bisa membayangkan pihak lain mengisi ulang pistol dengan tangan yang lain. Tetapi bagaimana mungkin seseorang dengan 2 revolver mengisi ulang keduanya pada saat yang bersamaan? Itu tidak masuk akal sama sekali. Orang biasa mungkin kaget, tetapi para elit yang berpengalaman segera memikirkan kemungkinan manusia super. Hati semua orang menjadi dingin memikirkannya.
Beberapa dari mereka bahkan mengutuk ketika mereka mengetahuinya. Membunuh manusia super benar-benar berbeda dari membunuh orang biasa. Bunuh pembunuh legendaris dengan kemampuan super. Maaf, mereka belum pernah melakukan misi seperti itu sebelumnya. Atau lebih tepatnya, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk menjalankan misi seperti itu. Untuk misi seperti ini, mereka harus merekrut banyak pembunuh yang levelnya lebih tinggi, merencanakan dengan hati-hati, lalu menyergap target dengan jumlah absolut dan keuntungan medan. Itulah satu-satunya cara untuk berhasil. Kombinasi pembunuh legendaris dan kekuatan super tidak hanya 1+1. Itu 2 tanda kali 2 atau bahkan 10 tanda kali 10. Kekuatan mereka hanya bisa dihitung sebagai 1. Bahkan 100 dari mereka digabungkan mungkin belum tentu mampu bertahan untuk keberadaan seperti itu. Mereka yang cerdas dan mengetahui hal ini segera meninggalkan medan perang. Pada saat yang sama, beberapa benda hitam terbang ke arah Luke. Luke sama sekali tidak terkejut. Dia akhirnya melepaskan setengah dari kekuatannya, dan dengan suara yang teredam, dia meninggalkan lubang kecil di tanah. Dia tiba-tiba mempercepat dan menghilang dari pandangan para pembunuh bayaran. Ledakan, 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 ledakan. 4 ledakan terdengar berturut-turut saat 2 granat terbang keluar untuk menutupi area yang luas. 2 granat setrum lainnya meledak dengan cahaya putih menyilaukan dan suara memekakkan telinga yang bisa membuat jantung seseorang berhenti berdetak. Untuk sesaat, tembakan Luke ditenggelamkan. Pada saat itu, kelemahan besar para pembunuh itu terungkap. Mereka yang tidak memiliki teman tidak akan membantu yang lain ketika mereka diserang, dan mereka yang mundur sebelumnya tidak peduli jika yang lain dalam bahaya. Bahkan, mereka sengaja tidak memperingatkan yang lain. 2 granat flash dan 2 granat tiba-tiba terlempar keluar. Terlepas dari selusin pembunuh bayaran yang menghindari serangan mendadak itu, sebagian besar lainnya terjebak dalam baku tembak. 2 granat kejut, khususnya, membutakan setidaknya 30 orang. 10 orang lainnya terluka oleh pecahan peluru atau diliputi oleh suara keras. Beberapa pembunuh bayaran yang pemarah mengutuk dengan marah. Saat mereka terpengaruh, mereka tahu bahwa peluang mereka untuk bertahan hidup hampir nol. Satu-satunya harapan mereka adalah bahwa pria tersenyum yang menakutkan itu tidak, 2 juga terpengaruh. Sayangnya, itu tidak mungkin. Luke, yang memiliki lubang suara elektronik, filter otomatis dan lensa anti-silau, dan rompi anti-peluru lengkap, hanya merasa bahwa beberapa bagian tubuhnya terkena, tetapi dampaknya bahkan tidak akan menyebabkan memar. Bab 956, Aksen London, Puisi dan Aksi. Kartu truf ini mengakibatkan setengah dari rekan mereka langsung kehilangan kemampuan tempur mereka. Garis pertahanan yang semula utuh seperti tumpukan pasir di bawah banjir yang datang. Setelah ombak besar berlalu, hanya buih yang tersisa. Luke dengan hati-hati mengalihkan target ke rekan setim sementara, ini yang telah membantu menghentikan sebagian besar pembunuh bayaran untuk melarikan diri dan memberi mereka salam hangatnya. Bang, 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 bang. Dia menembak 12 kali berturut-turut, dan selusin pembunuh bayaran yang sebelumnya tidak terluka yang melarikan diri seperti orang gila jatuh satu demi satu. Dengan berpikir, Luke mengisi ulang Colt King Cobra. Setelah melewati 4 pembunuh terakhir, Luke berhenti segera setelah dia menembak kepala mereka. Melihat sekeliling, dia tanpa tergesa-gesa mengeluarkan revolver kirinya dan mengisi ulang dengan cara biasa untuk pertama kalinya malam itu. Aksen London yang renyah bergema di taman pada malam musim dingin dan terbawa angin dingin dan salju. Saya mendengar gema, dari lembah dan hati. Sebuah sabit kesepian memanen jiwa-jiwa kosong. Keputusasaan yang terus berulang, tetapi juga kebahagiaan yang berulang, satu. Para pembunuh bayaran yang dibutakan atau terperangkap dalam ledakan merasa putus asa. Saat mereka mendengar aksen London, mereka mengerti. Ini adalah kesepakatan yang sebenarnya. Aksen London, puisi, dan pembunuhan, 3 keunggulan Smiley Face. Juga, 2 revolver yang sepertinya berisi peluru tak terbatas, tembakan mengerikan yang tidak pernah meleset, dan gerakan yang tidak tergesa-gesa sangat cocok dengan deskripsi intelijen. Saat senjata meletus, para pembunuh bayaran yang tergeletak di tanah mengingat apa yang baru saja terjadi. Pria tersenyum pertama tidak mengatakan apa-apa dari awal sampai akhir. Senjatanya adalah pedang panjang dan Desert Eagles. Meskipun kecepatannya juga menakutkan, gayanya sangat serampangan. Mereka adalah 2 orang yang sama sekali berbeda. Hanya saja kedua wajah tersenyum itu terlalu kuat, dan pertempurannya sangat intens dan singkat, jadi mereka tidak punya waktu untuk berpikir. Tidak ada yang mengira bahwa pria yang tersenyum,
yang suka membaca puisi dan bertingkah keren, akan mampu mempertahankan ketenangan itu ketika dia bertemu lebih dari 100 ahli profesional. Mereka mengira dia akan mengencingi celananya karena ketakutan. Sekarang, karakter utama yang sebenarnya telah muncul. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa pria sejati yang tersenyum masih bisa bertindak sok seperti biasanya bahkan ketika berhadapan dengan hampir 100 pembunuh profesional. Mereka hanya alat peraga untuk dipamerkan oleh pihak lain. Saya percaya saya, lahir sebagai bunga musim panas yang cerah. Tidak layu, tidak dikalahkan, menyihir seperti api. Bang, 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 beban detak jantung dan ketidaknyamanan bernafas. Aku tidak pernah bosan. Bang, 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 bang. Di tengah tembakan, Luke membacakan puisi seperti seseorang yang menari di atas drum saat dia berjalan di sekitar medan perang. Pada saat dia membacakan baris terakhir puisi itu, pada dasarnya semua pembunuh bayaran di tempat kejadian sudah mati. Sambil menyilangkan tangannya, dia meletakkan senjatanya kembali dan menangkap kepingan salju. Salju turun dengan deras. Di lab, Selina, yang duduk di depan monitor, memegang setengah kue. Mulutnya terbuka lebar karena dia lupa untuk menggigit. Dia menatap kosong pada orang yang telah menangkap kepingan salju. Dia selalu tahu bahwa Luke sangat kuat. Membunuh lusinan orang sekaligus hanya bisa dianggap sebagai operasi biasa baginya. Operasi terakhir membunuh ratusan pengedar narkoba di Meksiko. Tapi malam ini, Luke telah menyegarkan pemahamannya tentang dia. Dia telah membunuh lebih dari 100 penjahat, dan mereka semua adalah veteran. Itu seperti perbedaan antara mengalahkan beberapa ratus anak sekolah dasar di tenis meja dan 100 pemain tenis meja nasional. Tetapi ketika semua dikatakan dan dilakukan, tenis meja adalah permainan 1 lawan 1, sementara ini adalah 1 lawan banyak. Selina kembali mengingat bagaimana, ketika Luke mengemukakan perbedaan kekuatan mereka, dia selalu memiliki ekspresi ramah di wajahnya. Selina segera mengerti. Dia tersenyum pahit. Ini memang topik yang tidak bisa didiskusikan. Tanpa bentuk lengkap simbiosis dengan Gold Nugget, dia akan langsung terbunuh saat menghadapi lebih dari 100 pembunuh bayaran. Tidak ada ruang untuk serangan balik. Bahkan jika dia menggunakan bentuk lengkapnya, dia masih akan dengan mudah ditahan oleh flash dan stun granat pembunuh bayaran. Sebagai perbandingan, Wade sangat kuat. Luke bahkan lebih kuat, dan jumlah pembunuh profesional tidak ada artinya baginya. Hidup ini sepi seperti salju. Desahan samar datang dari monitor. Selina akhirnya sadar kembali. Dia menamparkan dahinya dan berkata, "Hei, bukankah kamu terlalu dalam berakting? Cepat dan bersihkan." Kantor polisi masih mendapat beberapa telepon yang mengatakan bahwa ada banyak aktivitas di taman. Anda memiliki waktu paling lama 30 menit untuk membersihkan. Ingat, itu harus bersih. Luke terbangun oleh kata-katanya dan hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Berjalan ke seorang pembunuh, dia menatapnya dan tertawa kecil. Tidak perlu berpura-pura, aku hanya memukul panel anti peluru di dadamu. Kecuali jika Anda mengalami serangan jantung yang serius, kulit Anda hanya akan menjadi merah paling banyak. Pembunuh wanita itu masih tidak bergerak. Luke tidak terlalu memikirkannya. Kembalilah dan beritahu Continental Hotel bahwa ini hanya hadiah pertemuan kecil. Karena saya berdiri di New York, Anda semua harus berlutut. Jika saya duduk, Anda semua harus berbaring, sama seperti Anda sekarang. Dengan itu, dia menendang bagian belakang kepalanya dengan ringan dengan ujung kakinya. Otot-otot orang yang tergeletak di tanah mengendur, dan dia benar-benar pingsan. Lukas mendengus. Aku masih kembali pada kata-kataku. Setelah berpikir sejenak, dia akhirnya memutuskan untuk meninggalkan satu utusan untuk Continental Hotel. Tetapi tujuan dari pesan itu adalah untuk memicu tanggapan yang berlawanan. Pesan ini hanya akan membuat Continental Hotel menganggap V sebagai musuh mereka yang sebenarnya dan lebih mementingkan dirinya. Mengapa Lukas melakukan ini? Peningkatan tajam dalam pengalaman dan poin kredit dalam sistem mengatakan itu semua. Selain Continental Hotel, sulit baginya untuk bertemu orang baik seperti ini di New York. Tidak banyak penjahat besar yang mampu mengirim lebih dari 100 bos kecil ke pintunya sekaligus. Dia bertanya-tanya berapa banyak pengalaman dan poin kredit yang bisa dia dapatkan jika dia menarik Continental Hotel sampai ke akarnya. Saat dia berpikir untuk menghasilkan banyak uang, dia bergerak cepat saat dia mengangkut sampah yang ada di seluruh tanah dan membersihkan pemandangan itu. Bukannya dia ingin bertindak sok sekarang. Dalam beberapa bulan terakhir, saat dia mengalami lebih banyak pertempuran,
Luke merasa bahwa sebuah tim yang terdiri dari manusia biasa tidak menjadi ancaman baginya. Dia telah membuat banyak persiapan untuk pertempuran hari ini dan telah bersiap untuk semua jenis kecelakaan. Tetapi dengan bantuan Wade, semuanya menjadi sangat mudah. Luke hanya ditembak sebanyak 3 kali dan beberapa bagian armornya patah. Dia hanya dipukul karena dia telah memilih untuk meningkatkan efisiensinya, yang berarti menghindari lebih sedikit. Dari hasil pertempuran malam ini, selama bukan prajurit reguler tentara yang bekerja bersama-sama dan tidak ada dukungan udara, tidak masalah jika 100 atau 500 orang muncul. Bagi Luke, satu-satunya perbedaan adalah jumlah tembakan yang dia lakukan, situasinya tidak akan jauh lebih sulit. Selain itu, pada dasarnya tidak ada kemungkinan Luke akan menghadapi situasi seperti itu di masa depan. Bab 957, Kesepian seperti salju, dan Messenger. Kemunculan Bounty kali ini benar-benar tidak terduga. Kecuali di medan perang, pada dasarnya tidak ada cara lain untuk mengerahkan 100 tentara pasukan khusus untuk mengepung Luke. Dia juga tidak akan memasuki medan perang. Dia tidak memperlakukan membunuh orang seperti hobi. Itu semua tentang pengalaman dan kredit. Meskipun beberapa dari mereka pasti memiliki pengalaman dan poin kredit, Luke tidak membunuh mereka semua. Dia telah menangani 100 hingga 200 kasus dalam setahun terakhir, misalnya, dan sebagian besar pelakunya telah dikirim ke penjara. Kebanyakan dari mereka yang meninggal adalah anggota geng yang telah melakukan banyak kejahatan. Bahkan jika dia bisa melepaskan tembakan untuk berurusan dengan yang lain, seperti pencuri kecil dan perampok bank, dia hanya menaklukkan mereka. Karunia Hotel Continental telah menjadi sebuah kesempatan. Pertarungan yang sebenarnya adalah satu-satunya cara untuk menguji kebenaran. Pertempuran hari ini telah menjadi ujian bagi spekulasinya. Tanpa banyak daya tembak, pasukan manusia biasa tidak lagi menjadi ancaman baginya. Kedengarannya tidak banyak karena semua orang di militer akan memiliki senjata berat. Namun, Luke dan berbagai aliasnya beroperasi di kota-kota besar. Tidak mungkin militer akan menggunakan senjata berat di lingkungan seperti itu. Konsekuensinya akan terlalu parah. Di kota, dia tak terkalahkan melawan orang biasa. Dia tidak terkejut dengan kesimpulan ini. Sebaliknya, dia merasa sedikit kosong. Ungkapan, kesepian seperti salju, itu memang cerminan dari suasana hatinya saat ini. Mulai saat ini, pertempuran dengan orang biasa akan menjadi tindakan penggilingan poin yang sederhana dan dapat diprediksi, bahkan jika musuhnya adalah pembunuh elit atau prajurit pasukan khusus, bahkan jika ada ratusan dari mereka. Kecuali lawannya adalah seseorang dengan kemampuan super atau memiliki peralatan luar biasa seperti seorang taipan tertentu, mereka hanya memindahkan target di depan senjatanya. Saat Luke merenungkan ini, dia dengan cepat membersihkan sampah dan TKP dan melemparkannya ke truk di taman. Ini juga merupakan penyangga yang dia tempatkan di sini untuk tujuan membersihkan tempat kejadian. Dia berbalik dan melihat ke taman, yang benar-benar sunyi kecuali salju. Merenung sejenak, dia tertawa kecil. Aku akan meninggalkanmu souvenir. Menggunakan truk sebagai penutup, dia mengeluarkan patung seukuran aslinya dari inventarisnya dan meletakkannya di semenanjung kecil di sebelah danau. Disinilah sebagian besar pembunuh bayaran telah kehilangan nyawa mereka malam ini, jadi itu adalah tempat yang bagus untuk meninggalkan souvenir. Setelah menyiapkan patung itu, Luke mengayunkan pisaunya, dan sebaris kata bahasa Inggris standar muncul di dasar patung itu. Melihat kalimat yang sepertinya telah diukir oleh mesin, Luke mengangguk puas dan hendak pergi, ketika dia tiba-tiba berhenti. Dia mengayunkan pisaunya lagi dan mengukir angka, 126. Sekarang, ingatanmu akan lebih jelas dan lebih jauh. Luke terkekeh dan mengemudikan truk keluar dari taman. Taman rawa terdiam lagi. Kepingan salju jatuh dari langit dan secara bertahap menumpuk di atas pembunuh yang tidak sadarkan diri dan patung hitam itu. Salju semakin lebat. Di Continental Hotel New York, Winston sedang membaca buku dengan santai di sofa di sebelah perapian. Tiba-tiba, seseorang mengetuk pintu. Dia mengerutkan kening. Masuk. Ketika dia mendengar ketukan, dia tahu itu Charon, manajer yang bertugas di resepsi. Seorang pria kulit hitam kurus masuk dan berjalan ke Winston. Dia mengenakan setelan hitam yang rapi, dan punggungnya lurus. Gerakannya cepat dan tidak tergesa-gesa, dan dia terlihat cukup halus. Ini adalah Charon, bawahan Winston yang paling dipercaya. Tuan, sesuatu telah terjadi, kata Charon dengan suara rendah. Winston tidak khawatir, tapi dia tidak membuang waktu. Dia menyelipkan bookmark yang dia pegang ke dalam bukunya sebelum meletakkan buku itu di atas meja kopi dan bertanya, ada apa? Charon, ada masalah dengan perintah pada pria yang tersenyum.
Kami baru saja menerima kabar bahwa hanya satu dari 127 pembunuh yang pergi ke Taman Rawa yang selamat. Winston berhenti sejenak sebelum melepas kacamata berbingkai emasnya. Tepatnya apa yang terjadi? Saat dia berbicara, beberapa pikiran melintas di benaknya. Sebuah penyergapan oleh pembunuh bayaran lainnya. Operasi pemerintah. Atau, apakah orang itu keluar? Pada pemikiran terakhir itu, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya. Itu tidak mungkin. Orang itu telah melalui begitu banyak hal untuk meninggalkan lingkaran ini hanya untuk cinta yang berharga. Bagaimana dia bisa kembali? Orang yang selamat sengaja dikirim kembali oleh pria yang tersenyum untuk menyampaikan pesan. Dia menelepon hotel segera setelah dia bangun, begitulah cara saya mengetahuinya, kata Charon. Dengan ekspresi tenang, Winston perlahan berdiri dan berjalan ke perapian untuk menambahkan 2 batang kayu ke api. Apa yang dia katakan? Charon biasanya mengendalikan ekspresinya, tapi kali ini jelas kaku. Tuan, kata-katanya yang tepat. Winston memperhatikan saat kayu yang baru saja dilempar ke perapian berangsur-angsur berubah warna sebelum nyala api naik. Katakan. Charon berkata, kata-katanya yang tepat adalah, kembalilah dan beritahu Continental Hotel bahwa ini hanya hadiah pertemuan kecil. Karena saya berdiri di New York, Anda semua harus berlutut. Jika saya duduk, Anda semua harus berbaring, sama seperti Anda sekarang. Charon telah mengkonfirmasi ini berulang kali. Dia tahu bahwa bosnya akan bertanya. Api di perapian menari-nari di mata Winston. Api membakar lebih agresif dengan kayu baru. Setelah keheningan singkat, dia berkata, jaga baik-baik orang yang masih hidup. Pastikan dia mengingat informasi yang berguna. Charon, ya, Pak. Dia menunggu sebentar, tetapi tidak mendengar lebih banyak. Setelah ragu-ragu sebentar, dia berkata, Tuan, pria yang tersenyum itu. Winston melambaikan tangannya dengan punggung menghadapnya. Abaikan dia untuk saat ini. Lanjutkan seperti sebelumnya. Charon membuka mulutnya, tetapi masih berkata dengan hormat, ya, Pak. Dia kemudian meninggalkan ruangan. Satu perintah telah membunuh 126 pembunuh bayaran, yang sangat jarang terjadi di Continental Hotel. Charon ingin bertanya apa yang harus dilakukan, tetapi dia tidak bisa menebak pikiran Winston. Namun, dia percaya bahwa bos punya rencananya sendiri, dan dia tidak perlu mengingatkannya berulang kali. Winston berdiri di depan perapian untuk waktu yang lama sampai dia merasa sedikit panas. Baru kemudian dia kembali ke ruang tamu dan mengeluarkan teleponnya untuk memutar nomor. Selidiki nomor pesanan 041125. Nama kode kontrak, wajah Smiley. Sertakan klien dan alasan kontrak. Ingat, saya tidak omong kosong apapun yang beredar di jalanan. Saya ingin informasi langsung yang diverifikasi. Setelah mendapat jawaban dari ujung yang lain, dia menutup telepon. Dia berjalan ke jendela dan melihat hujan salju pertama yang semakin lama semakin berat. Dia punya firasat buruk. Firasat ini telah membantunya menghindari banyak krisis. Dia lebih suka mempercayainya dan menghabiskan waktu dan upaya untuk memverifikasi keasliannya daripada mengarangnya menjadi paranoia orang tua. Dunia ini terlalu berbahaya. Continental Hotel tidak terkalahkan. Bab 958, Sistem Bukan Dewa, dan tidak akan memberikan pi gratis. Keesokan paginya, Selina mandi dan turun ke bawah, hanya untuk melihat Luke bermalas-malasan. Sambil memegang secangkir kopi di tangannya, dia duduk santai di ambang jendela dan melihat kepingan salju di luar. Selina berjalan mendekat, tetapi tidak menyapanya. Sebagai gantinya, dia berjalan bola-balik dalam setengah lingkaran tidak jauh darinya, mengukurnya. Melihat keluar jendela, Luke berkata dengan santai, sarapan sudah siap. Kami hanya menunggumu. Selin menggelengkan kepalanya. Kenapa aku merasa kamu bertingkah aneh hari ini? Luke berbalik dan tersenyum. Bukankah ini tampan? Melihat senyum cerahnya, Selina tersedak. Baik, kamu tampan, tapi kamu tampak santai, tapi tidak bahagia. Luke merasa geli. Setelah berhari-hari, kami akhirnya menangkap semua ikan besar dalam satu jaring. Bukankah aku harus santai? Selina berpikir sejenak dan setuju. Baiklah, ayo kita sarapan. Luke meletakkan cangkir kopinya dan mengikutinya sambil tersenyum. Apa yang Selina rasakan adalah emosi kecilnya yang belum sepenuhnya pulih setelah pertempuran. Di antar muka sistem, tuan rumah memiliki 49.700 per 300.000 poin pengalaman dan 127.400 poin kredit. Dua angka ini cukup membuktikan keberhasilan operasi semalam. Sistem telah memberinya 7.000 pengalaman dan poin kredit untuk pertarungan antara tim Norman dan geng Guzman.
5.000 untuk tim Norman dan 2.000 untuk geng Gusman. Norman juga mengekspos bosnya, Jot, di depan kamera di pintu masuk gedung Dea, dan terbunuh. Norman memberi Luke 500 pengalaman dan poin kredit lagi. Jot masih menjadi bos besar Dea untuk saat ini. Juga, tampaknya sistem Dedi tidak mengenali paparan skandal, jadi tidak ada lagi pengalaman dan poin kredit untuk saat ini. Dengan kata lain, 126 pembunuh telah memberi Luke 42.000 XP dan poin kredit, dan masing-masing bernilai lebih dari 300 poin. Luke bisa menghitung berapa kali di satu sisi dia telah menuai panen yang begitu besar. Dia sebenarnya dalam suasana hati yang baik, tetapi pada saat yang sama, dia sedikit kecewa. Siapa yang tahu berapa lama dia harus menunggu hotel untuk memberikan saham? Selama orang yang bertanggung jawab atas hotel itu bukan orang bodoh, dia tidak akan sebodoh itu untuk mempublikasikan masalah ini. Itu hanya akan menjadi tamparan di wajah. Mereka pasti akan mengkonfirmasi identitas asli V terlebih dahulu sebelum mereka menjatuhkannya. Tetapi sangat sulit untuk menemukan Luke. Kecuali mereka memiliki semacam kekuatan super yang dapat memeriksa masa lalu atau membuat prediksi, hampir tidak mungkin untuk mengungkap identitas aslinya. Luke selalu siap untuk ini. Di dunia yang berbahaya ini, mustahil untuk naik level tanpa mengambil risiko apapun. Sistem itu tidak pernah menjadi sistem idiot yang memberi manfaat secara gratis. Outputnya sebanding dengan kerja Lukas. Berdasarkan spekulasi Luke, itu mungkin memberinya manfaat berdasarkan fondasi dan poinnya menurut algoritma tetap. Sistem itu bukan dewa, itu tidak pernah memberi Luke pai daging gratis. Jika dia tidak bekerja, sistem tidak akan menghasilkan apa-apa. Itu tidak pernah menyembunyikan niat ini, atau Luke tidak akan begitu yakin dengan aturan ini. Dari sudut pandang ini, sistemnya sederhana. Tetapi orang yang menciptakan sistem itu mungkin tidak sederhana. Jika orang biasa mendapatkan semacam peretasan, dan tahu bahwa mereka akan kehilangan $9 tetapi mendapatkan $10, bagaimana mungkin mereka tidak menggunakannya? Hanya orang bodoh yang tidak akan menggunakannya. Hal terbesar tentang peretasan ini adalah bahwa orang biasa hanya akan mendapatkan $10 sepanjang hidup mereka, tetapi Luke bisa mendapatkan 10 atau bahkan $100 dalam sebulan. Tidak peduli seberapa tinggi pengeluarannya, itu tidak bisa dibandingkan dengan seberapa cepat keuntungan masuk. Ini adalah konspirasi terbuka melawan sifat manusia, dan tidak ada solusi untuk itu. Jika dia ingin menjadi lebih kuat dan melindungi dirinya sendiri dan keluarganya, dia hanya bisa meminimalkan risiko ketahuan dan meningkatkan efisiensi untuk mendapatkan pengalaman dan poin kredit. Hanya putra sistem, atau putra pembuat sistem yang bisa menjadi lebih kuat tanpa mengambil risiko apapun. Dia sudah menolak kemungkinan ini terjadi. Diperlakukan seperti anak baptis atau bahkan seorang buruh sebenarnya cukup bagus. Hal yang paling tragis adalah diperlakukan sebagai budak dalam aliran tak terbatas, sistem di mana Anda mati jika Anda tidak melakukan apa-apa. Saat Luke tanpa tujuan merenungkan banyak hal, dia dan Selina menyelesaikan sarapan. Bekerja hari ini? Tanya Selin. Luke mengangguk dan berkata, kami telah bermalas-malasan selama beberapa hari. Mari kita lihat apakah Dustin punya kasus. Kami akan mengambil cuti di sore hari. Petik 2. Selina juga meregang. Saya rasa saya tidak banyak berolahraga dalam 2 hari terakhir. Rasanya tidak wajar. Luke merasa geli. Kamu tidak bisa keluar pada malam hari untuk memukuli orang sekarang. Kami harus melihat bagaimana mereka bereaksi dalam beberapa hari ke depan. Banyak orang terbunuh kali ini. Selina mendengus. Itu adalah kamu. Yang saya lakukan hanyalah melihat kamera pengintai di rumah selama 1 jam. Satu-satunya hal yang saya pindahkan adalah jari-jari saya. Luke berkata, oke, aku akan melihat apakah aku bisa memodifikasi peralatan pelatihan dan mengajarimu sesuatu yang baru. Selina bertanya, ada apa? Luke menyalakan mobil dan berkata sambil tersenyum, keterampilan menembak. Selina bertanya, apa? Saat mereka mengobrol, mereka menuju ke kantor polisi. Di suatu tempat di kota, Wade tertidur lelap, ketika dia tiba-tiba merasa sakit dan kesakitan, dan punggungnya terasa gatal. Dia tidak bisa menahan diri untuk bangun dengan teriakan. Vanessa. Vanessa bersandar malas padanya. Ada apa dengan ekspresimu? Apakah Anda bertengkar lagi tadi malam? Petik 2. Wade meringis kesakitan. Pertarungan apa? Itu adalah pemukulan sepihak. Tadi malam, setelah dia melompat ke danau, dia mengikuti instruksi dan menemukan sistem propulsi bawah air di perairan dangkal. Setelah dia menyalakan mesin, mesin membawanya ke lubang drainase di danau. Dia merangkak melalui jeruji yang telah dibuka, dan segera memasuki sungai Hackensack.
Setelah mengikuti tepi sungai selama beberapa ratus meter, Wade mendarat di lokasi yang ditentukan agak jauh dari taman. Ford tua yang biasa-biasa saja telah diparkir tidak jauh dari situ. Pada saat dia kembali ke tempatnya di Harlem sesuai rencana, Vanessa baru saja memulai shift malamnya. Wade akhirnya menerima pemberitahuan bahwa komisi telah selesai dan pembayaran akan diselesaikan dalam 3 hari. Setelah membersihkan dirinya, dia memasukkan seragam V kembali ke dalam kotak dan berbaring di tempat tidur untuk menonton Adventure Time. Dia kemudian tertidur, dan tidak merasakan kapan Vanessa kembali. Saat itu, Vanessa tercengang. Kamu, dipukuli. Dia tidak tahu persis seberapa bagus Wade dalam bertarung, tetapi dia pernah memukuli 7 atau 8 hooligan yang mencoba mengganggunya, dan memasukkan mereka semua ke tempat sampah di gang belakang. Dia masih ingat tumpukan daging manusia yang mencuat dari tempat sampah. Pada saat itu, Wade telah menerima beberapa pukulan tanpa bergeming. Dia dengan cepat mengangkat selimut dan T-shirtnya. Dia berseru kaget. Mulut Wade berkedut menahan sakit. Dia bahkan kurang waspada di sekitar Vanessa, jadi dia tidak memperhatikan gerakannya. Mendengar seruannya, dia mengutuk dalam hati. Bab 959, Tugas Sementara, dan Pesta yang Dilupakan. Mata Vanessa melotot, dan dia hanya bisa menutupi mulutnya. Siapa yang memukulmu? Wade berkata tanpa berpikir, sekelompok orang yang kejam. Mereka mengelilingi saya dan memukuli saya. Saya tidak bisa bersembunyi. Vanessa menyentuhnya, dan dia mengerang kesakitan lagi. Sambil mengerutkan kening, dia segera bangkit. Berpakaian, kita ke rumah sakit. Wade terkejut. Tidak, saya tidak punya asuransi. Vanessa berkata, paling tidak, kita perlu memeriksa apakah ada luka dalam. Kelihatannya serius. Wade menggelengkan kepalanya. Itu hanya luka daging. Tidak ada luka dalam. Vanessa marah. Lihatlah dirimu di cermin. Anda terlihat seperti Dalmatian sekarang. Anda memiliki begitu banyak memar besar, dan Anda masih berpikir Anda baik-baik saja. Mendengar itu, Wade pun bangkit dan menatap cermin besar di kaki ranjang. Dia langsung menghela nafas. Ah, otot punggungku yang tampan dan lekuk tubuh Amerikaku yang Bukankah kamu bilang kamu dari Kanada? Vanessa dengan tegas mengungkap kebohongan Luke saat dia mengenakan pakaiannya. Jangan hanya berdiri di sana, cepatlah. Aku akan pergi ke rumah sakit bersamamu. Sesaat kemudian, Wade diseret ke bawah oleh Vanessa, dan mereka naik taksi ke rumah sakit. Pada saat itu, tentara bayaran itu hanya memiliki satu pemikiran di kepalanya, untung aku kaya, atau perjalanan ke rumah sakit ini akan membuatku bangkrut. Seperti yang dikatakan Wade sebelumnya, dia tidak memiliki asuransi kesehatan. Sebagian besar waktu, dia pergi ke klinik ilegal, yang murah dan nyaman, tetapi perawatan medisnya di bawah standar. Tapi dia adalah orang kaya sekarang, dan juga masih menunggu saldo 2,5 juta. Memikirkan itu, dia menghela nafas lega meskipun ada rasa sakit di punggungnya. Paling tidak, tagihan medis bukan apa-apa baginya sekarang. Wade tidak tahu bahwa punggungnya benar-benar memar. Hanya saja seseorang tertentu dengan sengaja menghilangkan lapisan penyangga keras dari setelan V karena dia tidak senang dengan kecerdasan palsu Wade, sehingga memberikan efek khusus, sakit tanpa lubang. Lagi pula itu hanya akan menyakitkan selama beberapa hari. Luke dan Selina pergi untuk memeriksa dengan Dustin di Departemen Kepolisian, dan benar-benar ditarik. Saya baru saja menerima kasus. Demikian informasi terkait. Anda dapat menindaklanjutinya. Dia membuang file yang tidak terlalu tebal. Luke membolak-balik 2 lembar dan mengangkat kepalanya dengan ekspresi aneh. Perselisihan keluarga. Dustin menunjuk. Tugas sementara. Luke segera mendapatkannya. Tekanan dari atasan. Dustin berkata, kalau tidak. Luke berkata, kamu bisa menelepon John atau Yo. Kedua rubah tua yang cerdik ini benar-benar sudah tua dalam menangani masalah buruk semacam ini. Dustin mengangkat 3 jari. Pertama, atasan ingin aku mengirim individu elit. Tingkat penutupan Anda tercatat, yang membuat Anda memenuhi syarat. Kedua, Anda adalah tim dengan waktu luang paling banyak di departemen dalam beberapa hari ke depan, jika tidak, saya harus mentransfer kembali orang lain untuk sementara. Ketiga, dibandingkan dengan kemampuanmu untuk menyelesaikan kasus, kupikir wajahmu akan lebih berguna kali ini. Selina berkedip dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apa hubungannya wajah kita dengan itu? Dustin menghela nafas. Secara umum, kami tidak mengandalkan wajah kami saat menangani kasus, tetapi pasangan ini sangat terkenal. Mereka bahkan tidak mau diganggu untuk berbicara dengan orang jelek. Selin tercengang. Hah? Dustin berkata, apakah menurutmu John tidak tahu tentang keluarga ini?
Jika Anda punya waktu, tanyakan kepada mereka apa yang terjadi terakhir kali. Jadi, kasus ini milikmu. Luke dan Selina sama-sama memikirkan garis rambut seseorang yang sedang surut. Mereka saling memandang saat imajinasi mereka menjadi liar. Melihat dua orang yang saling bertukar pandangan bingung, Dustin berkata dengan semangat, "Semoga berhasil. Gunakan ketampananmu untuk berurusan dengan keduanya." Petik 2. Tetapi dia juga merasa bahwa ini terdengar terlalu ambigu, jadi dia menambahkan, "Pikirkan tentang reputasimu. Kamu tidak boleh terlihat setengah-setengah, oke?" Luke memberikan berkas kasus itu kepada Selina. "Siapa keluarga ini?" Dustin berkata, "Setiap tahun, mereka menyumbangkan jutaan dolar ke berbagai departemen di New York City, jumlah donasi yang tepat berubah setiap tahun. Yang paling banyak mereka berikan kepada NYPD adalah 2 juta dolar, dan yang paling sedikit adalah 500 ribu dolar. Tidak ada ketentuan tentang bagaimana donasi digunakan. Apakah kamu mengerti?" Luke dan Selina sama-sama tersenyum. "Mengerti. Mereka kaya." Dustin mendengus. "Bos asisten komisaris memiliki nama keluarga yang sama. Apakah kamu mengerti?" Luke kehilangan kata-kata. Setelah mengetahui situasinya, mereka dengan cepat menyelinap keluar dari kantor. Apa hebatnya menjadi kaya? Itu memang hebat. Lebih jauh lagi, Luke dan Selina sekarang sama menakjubkannya. Tapi keluarga ini bahkan lebih luar biasa. Mereka tertangkap lagi saat mereka meninggalkan kantor. Elizabeth berdiri di luar sambil tersenyum. "Kamu sangat sulit ditemukan." Luke dan Selina menyambutnya dengan senyuman. Luke berkata, "Anda bisa saja menelepon kami. Apakah kamu butuh sesuatu?" Elizabeth menatapnya sejenak sebelum dia berkata, "Apakah kamu lupa?" Lukas tersesat. "Hah?" Elizabeth mengingatkannya tanpa daya, "Pesta pindah rumahmu." Lukas memukul kepalanya. "Maaf, burukku. Setelah merenovasi rumah baru, dia sibuk mengurus wilayah barunya. Dia baru saja membersihkan sekelompok monster elit, bagaimana dia akan mengingat pesta itu?" Elizabeth tersenyum tanpa berkata apa-apa. Sebenarnya Dustin dan Elsa yang mengungkitnya. Tetapi tidak pantas bagi orang-orang yang tidak sabar ini untuk bertanya, jadi Elizabeth harus bertanya sebagai murid Luke. Luke berpikir sejenak dan berkata, "Malam ini. Kembali dan beritahu Elsa. Aku akan memberitahu Dustin." Elizabeth mengangguk. "Oke, kamu sangat sibuk akhir-akhir ini sehingga aku tidak melihatmu sama sekali, dan aku hanya bisa meminta mata-mata untuk mengawasi." Luke tidak terlalu memikirkannya. Sebaliknya, dia bercanda, "Kamu sangat teliti dalam mengumpulkan intelijen. Sangat bagus Anda mendapat posisi orang dalam di departemen. Biarkan saya melihat siapa informan Anda." Petik 2. Elizabeth berbalik dan tersenyum ke arah dua orang yang tidak jauh dari situ. Dia mengangguk. "Rekan baru Anda ternyata sangat mudah diajak bicara." Luke tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat mereka. "Itu refleks, kan?" Elizabeth tertawa. "Yah, Detektif Beckett tidak buruk." Lukas mengangguk. "Beckett cukup baik dalam memecahkan kasus. Dia cantik, tapi dia juga sangat berkemauan keras. Jika tidak, dia tidak akan menjadi bos kelompok mereka." Selina tertawa terbahak-bahak. "Apakah Javier dan Ryan terbiasa diperintah oleh Beckett? Melihatmu membuatku merasa seperti melihat bosku sendiri." Elizabeth tersenyum. "Saya tidak tahu tentang itu." Luke berkata tanpa daya, "Mereka di sini untuk penyegaran, dan akan segera kembali ke Polsek 12. Juga, saya mendengar bahwa Beckett akan menjadi kepala divisi kejahatan besar, dan mungkin menjadi bos mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak sedikit lebih hormat?"